titik kering ya apa pengajaran Terserah sama jeneng ya. Titik dinosaurus ya boleh. Titik soto boleh. Terserah. Ya, kanan kiri ini. Itu untuk batuk pilek dan sejenisnya. titik entong-entong Kurang lebih ya. Oke, seperti itu. Sinus itu di mana? Hidung. Hidung itu di mana? Di kepala. Nah, untuk titik sinusnya ya tetap di sini ada. Nanti di titik ini sama bekam pakai B7 atau B6. Terus di sini juga atasnya alis ini. Tuh. Amit Saman puter balik. Nah, kalau batuk ditambahin di sini Bapak Ibu. Nah, 2 titik, satu lagi di sini ya. Nah, di sini kalau orang itu batuk, nah gini, loro ya. Ini biasanya kalau orang batuknya lama, di sini keluar darahnya itu banyak. Dan biasanya kalau saya lagi batuk, saya di sini bekam paling 3 kali, pantikan, itu tetap banyak. Gitu. Ada nggak yang pernah nangani pasien batuk-batuk nggak sembuh? Kalau itu tadi di lambung juga, di paru-paru sama di sini. Terus tadi ini kan, ini titik batuk ya. Terus di sini titik lambung tadi. Nah ini titik ulu hati, sorry. Terus ada orang yang ngomong batuk pilek itu di sini juga perlu dibekam di pundak, monggo. Masing-masing orang kan punya keyakinan ya. Tapi kalau yang sakit itu tangan shoulder frozen ya dibekam di sepanjangan ini, bukan di ketiaknya. Intinya apa tadi? Ketiak ada apanya? Kelenjar getah bening, tidak boleh dibekam. Boleh sesekali tapi nggak ada urgennya di sana, ya kan? Kalau orang nggak bisa tangannya, ya udah yang dibekam itu entong-entong sama di sininya, nggak harus di sini. Kalau lutut sakit yang dibekam bukan anunya, ya bawah atasnya, ya, bukan di anunya kayak di sininya itu loh, jangan, gitu. Itu kita harus tahu ya, nggak boleh di sini, di sini, di sini, di selangkangan ini, itu nggak boleh. Boleh, tapi kalau terlalu sering atau sering saja lah, nggak usah terlalu. Kalau sering dibekam di daerah itu nanti hormon pasiennya itu nanti sering bermasalah. Bisa jadi tadi autoimun itu bisa juga timbul karena sering dibekam di titik itu. Karena kan di situ kan pembentukan sel darah putih kan, ya leukosit itu. Kalau di situnya terlalu diganggu, akhirnya dia keluar leukosit terus, akhirnya apa? Terjadi kayak lupus. Lupus itu apa sih? Sistem kekebalan tubuh yang terlalu berlebih sehingga nyerang tubuh sendiri kan. Nah, itu sama. Kalau di kelenjar getah bening kita sering dibekam, ngamuk kelenjar getah beningnya, akhirnya ngetokno banyak karena saking jengkelnya bahasa. Akhirnya apa? Karena nggak ada penyakit, dia nyerang organ tubuh. Kasihan kan? Jadi monggo kalau dibekam tapi yo ojo nek gak ono harusnya ngapain. Terus ngapunten di sini gondo hipertiroid. Nah itu boleh dibekam tapi jangan di gondoknya. Dibekam di samping kanan kiri bawah. Pakai disesuaikan. Jadi dibekam itu nggak harus ada rumus. Oh ini pakai B1, B2 enggak. Kita lihat saja tempatnya, area bekamnya. Yang pasti kalau ombo ya kita pakai yang besar B1 atau B0 bahkan. Tapi kalau saya B0 hanya saya pakai di kahil orang yang memang ombo. Saya pernah bekam ibu beratnya 157. 2 kali ini masih gede. Tapi saya bekam darahnya dikit karena tadi lemaknya itu 157, tingginya cuma 158 atau 159, bayang loh. Melebar. Wah melebar, ngarep buri kanan kiri. Gede Pak. Terus kayak aneh loh, sumo itu loh, narik malam. Kayak gitu. Nah itu darahnya biasanya dikit. Sampai di sini ada yang ditanya, oh ya bekam aja mas, bisa dicopot? wah gitu elek Manis deh timbang kamu, waduh. Ngapunten ya. Belum selesai. Kenapa? Bekam
ulu hati tadi yang satunya satu, yang duanya di mana? Siapa yang ngomong dua? Tadi katanya sini ditambah lagi. Ini kan di sini Bu, udah. Kan batu. Oh, yang Ya belakang. belakang. Yang lama. Ya lambung sama liver. Oh, ini yang satu saja. Iya satu. Kan ulu hati di situ saja ya. Pakai B1 atau B2 menyesuaikan badannya. Terus liver, titik liver 2, kanan kiri kan. Terus titik lambung 2. Berarti titik di anu 5. Gitu. Oke, terus kemudian di wajah, misalnya tadi wajah itu pakai B6 kurang lebih. Kayak pasien saya yang matanya bermasalah, saya pegang di sini 3 titik. Seperti itu. Kalau tadi ada ngomong apa? Sinus. Sinus itu di sini pakai B7. B7 lebih kecil di sini, terus di sini. Di atasnya alis. Anu kan T gitu kan ya, di sini loh. Nah, itu dibekam di situ. Oke? Nah, kalau mata tadi di mana? Mata? Ya di sekitarnya mata. Amit ya di sini sampai sini. Itu. Jadi ngapunten jangan di kelopak matanya, nggak boleh. Kasihan. Sama dibales. Matiknya berapa satu kali patikan? 3. Satu kali patikan. Maksudnya sekali saja, tapi sampai berapa? Ada cas. Ya tergantung, boleh beberapa kali. Intinya kalau misalnya pas di pantai itu kemudian darahnya itu banyak, saya saran diulangi lagi. Beda Bu, ini kan keluhan. Tadi saya ngomong pasien saya itu Iya, tujuannya nyawamu beda. ngene terus. Iki gak iso ngeklik gantian, iya. Apa? Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya masalah telinga itu di sini. Di sini bisa 2 kali, di sini sama di belakang sini. Telinga, tinnitus. Ya, ting gitu. Terus juga vertigo. Juga dibekam di situ. Kalau saya selain bekam saya pijet saraf kalau vertigo. Jadi kita itu sepinter-pinternya kita itu perlu mengkolaborasikan antara bekam ini dengan apa, itu yang bagus. Wah, anak gue, ya Mas ya. Hasilnya oke. Terus misalnya apa? Oh ya, mulut tadi misalnya ada apa jenis kucing ya sakit gigi oke. Sakit boleh pakai yang B6. Menyesuaikan. Ada Mas. Seperti bengkak itu apa? Karena ya bengkak ya sakit. Kalau dibekam nanti bengkak. Tapi cepet kempes gitu. Bengkak itu habis bekam paling 1 jam. Setelah itu enak. Dan alhamdulillah orang yang saya sakit gigi, saya bekam itu sampai sekarang nggak sakit lagi. Setelah saya bekam, waktu saya nggak bekam cuma minum obat. Iya, saya nggak mau bujui. Nggak mau sakit minum CTI. Apalagi yang di daerah depan ini masalah. Oh ya tadi Mbak itu tadi tanya tangannya kebas atau kaku. Nah, kebas atau kaku, kalau saya 3 titik. Titik pertama itu di sini. Nah, ini titik pertama. Ya. Oke? Titik kedua di sini. Titik jam tangan. Nah, di sini. Ya, ada yang jam tangannya taruh sini nggak ada ya? Di sini kan? Jadi kalau saya ngomong titik jam tangan di sini nggak apa-apa ya? Apa gitu loh? Oh jam tangan yang gini. Pak, saya ngasih jam tangan di sini Pak. Ya itu sama lagi tadi Werkudara. Oke? Titik 2. Titik 1, Pak. Satu ya di ini. Ini tadi lah Bu. Sampai takon bayar double loh ya. Ampal, Pak. Titik pertama.
Kalau kaku, ya wis. Pas tangan tebas. Ada nggak usah dilepas-lepas Pak. Jadi kelihatan 1, 2, 3. Siap. Duh, copot lu. Oh, rusak Oh, itu ada sesuatunya itu. Ya, seperti garam ini. Ada sesuatunya. Aku dilanangi. Masih di tangan. Oh, Pak balong ngotot. Sedang pijet ini. Mari kesurupan itu. Lah yang sama Mbak Karlo biyen apa? Oke, yang ketiga itu titik di sini. Di sini itu lho kan, jebol wis. Wis karo wis. Iki ana susuke barang iki, mandinya nang ngene. Semprot air garam Mbak. Oh, gak mandi garame kan. Jangan Semprot ya. Ya, semprot air garam. garamnya di wajahnya ya. Iku murid Kongo, Pak, tutup mesin jin gitu. Lagi. Oke, terus yang ketiga di titik hegu, tapi ada baiknya sama suruh yang ini. Kalau nggak gitu dia biasanya lepas. Itu. Enggak, garam aja. Saat pesugihannya ucul. Kalau apa Ibu iki kopi pancene. Kopi rusak. Ah, ini kalau orang tangannya kebas atau kaku. Oh, masih kayak garam lucu, kopi gitu. Kalau itu lain. Lucu lho, kabeh lho. Ada gini awalnya Mbak. Nah, ganti kopi ya, belum Ganti kopi. Ganti kopi. Ya, wis gitu ya. Di sini biasanya di sini itu cepat kental biasanya. Di sini. Kanan kiri sama. Ya. Oke. Ya lain bentar. Sik tabu. Awak sarung ya apa iki? Kopi ku Bu, kapok karo garame Bu. Duwe kerjaan. Duwe Bu, aku masih pijet kayak prewangan kok delak-delakan. Oke ya, 1, 2, 3. Terus kalau tangannya masih kaku di sini. Di telapak tangan. Ya boleh, siapa ngomong nggak boleh? Tapi sakit. Tapi sakit, bener. Titik paling sakit kalau dibekam itu di telapak tangan. Apaan Bapak, jarumnya tetap apa harus agak dalam? Kalau Kenapa? telapak, di telapak itu nanti jarumnya tetap apa? Sama aja, Pak. Sama aja. Iya. Orangnya suruh gini. Jadi kalau gini biasanya nekuk dia kalau suruh gini. Di sini biasanya darahnya itu seger. Jarang di sini sampai membeku. Karena di sini aliran darah kan. Seperti itu. Tangan kaku, kebas tangan kaku. Tapi biasanya orang kalau dibekam di sini nggak mau. Kalau mau ya dilakukan. Tapi diinfokan saja, Bapak Ibu kalau masih kaku di sini lebih baik dibekam. Tapi sakit bilang oh. Sakit banget? Enggak juga, enggak sakit yang sampai trauma itu enggak. Saya biasanya dibekam di sini enak, habis itu lebih enteng. Kalau masih kaku, berarti di sini dibekam pakai B7 yang ada anunya, di treatment khusus gitu kan. Nah kayak gini, nempel. Tapi jangan gini, kalau bekam itu dia istilahnya kayak gini, kalau gini jatuh dia. Jadi ditaruh tidur gini, gak boleh ngapa-ngapain, lo HP-an pas dibekam gini. Ono masih ono HP-an, tak cukup. Kalau yang ada itu yang lebih bagus lagi yang ada klepnya, itu 20.000 biasanya. Sama klepnya sama ininya. Ada karet iki. Ya, seperti itu. Kop jari ada yang lurus, ada yang bengkong. Kalau lurus itu kan buat ujung, kalau bengkong itu buat yang ruas-ruasnya. Itu. Untuk saat ini ada yang ditanyakan sebelum bahas bekam di kaki. Kalau kebas untuk lansia kebanyakan di kaki itu Tadi kan ngomong, punggung itu saja nanti sebelum saya bahas di kaki itu nanti, nah itu masih Tanyakan yang ini dulu.
Oh, gak dicatet ya. Catet ya. Kecepatan. Masih ini pakai aku nih apa prosesornya terlalu dulu. Kereta pancas apa? Ada kereta pancas sih. Ayo ini jempol Pak. Kebanyakan mijet. Apa? Nyeri jempol. Ya di dagu sini. Dagu sini Dewe, sini. Gitu. Kalau kita ngomong kam itu di sini. Dagu ini penting. Jadi dagu itu bisa untuk lancarnya pencernaan. Bisa juga untuk masalah panas dingin, geges, demam. Bisa untuk geliyeng-geliyeng juga. Jadi termasuk titik penting juga dagu ini. Titik sini. Kaki juga sama. Titik dagu. Geliyeng kurang mangan. Sama jalo Abah Mustar nasi goreng padang. Jadi itu hagu itu banyak. Jadi kalau sama sudah bekam tangan ya hagu itu jangan lupa. Halo. Ada tanya enggak? Kok mau apa ya?